adalah gembala di GBI House of Transfiguration ya di Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Beliau juga adalah Ketua Bidang Pembinaan Keluarga BPD GBI DKI Jakarta. Nah, jadi sharing kedua setelah Pak Roditus adalah dari Pak Gea. Jadi nanti Pak Gea mohon bersiap-siap ya ketika Pak Roditus sedang sharing. Nah, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Pak Roditus untuk menyampaikan sharingnya. Apakah Pak Roditus sudah siap? Baik, terima kasih Mbak Pinkan. Terima Iya, kasih Mas silahkan Odi. Pak. Ya, Iya, Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk sharing pengalaman. Ya, apa yang kami hadapi sebelum masa pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, saya akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah sebelum pandemi COVID. Ya, sebelum pandemi COVID-19 yang kita sebut dengan masa normal, maka ibadah di gereja berjalan seperti biasa, ya. Begitu kekeluargaan, ketemu cipika-cipiki, ya. Lalu kebanyakan fellowship setelah ibadah, ya. Jadi lebih banyak fellowship setelah ibadah, di situ kumpul, ngobrol dan sebagainya. Nah, sebelum masa pandemi COVID ini sebagai hamba Tuhan, saya seringkali menyampaikan bahwa ketika ke gereja, ya, hendaklah membawa Alkitab, jangan membawa handphone. Ya, kenapa? Pada waktu itu, membawa Alkitab itu seperti lebih berwibawa kalau ke gereja dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam hal demikian, saya menganggap bahwa gadget itu tidak terlalu penting karena gadget sebagai satu gangguan ketika beribadah. Ya, berulang-ulang diingatkan jangan menggunakan HP ketika ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebelum masa pandemi COVID-19. Lalu masuk kepada pandemi COVID-19, ya, di mana sebelum diberlakukan ibadah itu ditiadakan, ya, maka ada hal-hal yang sudah diketahui oleh jemaat, ya, bagaimana mulai dari mulai pandemi ini bermunculan di Wuhan dan seterusnya, ya. Lalu ada hal yang luar biasa lucu ketika mendengar kabar pandemi COVID ini sudah berjalan di Wuhan dan kemudian menjalar kemana-mana. Ada pengerja, ada jemaat satu keluarga yang beribadah menggunakan masker. Ya, jadi ini hal yang lucu, yang aneh terjadi, sehingga menjadi sesuatu perbincangan di antara jemaat. Kok ibadah pakai masker? Kok begini, sampai akhirnya keluarga yang menggunakan masker pada saat ibadah ini ya dalam tanda petik terluka begitu ya. Kok kepo sekali ini jemaat-jemaat, dan akhirnya menjadi ya sesuatu yang hubungan yang tidak menyenangkan begitu. Tetapi kemudian terus waktu berjalan, ya, mengenai salaman pun juga mulai dibahas bagaimana kita tidak boleh salaman, model seperti apa salaman harus dilakukan dan seterusnya. Ini menjadi satu perbincangan, ya. Makanya kita sebagai pemimpin di gereja kita mengarahkan ya sudah kita harus melakukan sesuatu salaman yang kita sepakati bersama. Nah, pada akhirnya masuk di tanggal 22 Maret 2020 di mana gereja diminta oleh pemerintah untuk dihentikan sementara karena pandemi COVID-19 ini begitu masif, ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kan satu kejutan yang luar biasa ketika pemerintah melarang untuk tidak beribadah, maka gereja itu mendapatkan seperti shock terapi, apa yang harus dilakukan. Nah, ada hal yang kemudian kita dapatkan ibadah harus dengan online. Tapi kan infrastrukturnya belum ada, SDM-nya belum kita punya, maka ketika kita mengadakan ibadah online, maka dilakukan secara mendadak dan apa adanya. Nah, pada waktu itu saya ingat betul, ya, yang menjadi WL itu anak saya, singernya istri saya, yang khotbah saya, lalu menggunakan handphone, direkam dengan handphone, lalu kemudian di-share di live di FB gitu, karena kita tidak tahu seperti apa. Jadi di-share di FB begitu ya. Nah, viewernya ya jangan tanya, cuman yang tahu aja yang koneksi dengan FB begitu ya.
Nah, dengan waktu berjalan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian saya ngobrol, berdiskusi dengan anak-anak, karena anak-anak ini kan anak-anak yang sudah dalam tanda petik mereka juga generasi digital begitu. Jadi kita ngobrol. Wah, kalau begitu harus begini Pak, harus begini. Nah, tapi kan kita nggak punya peralatan. Ya sudah, kita apa adanya. Kita buat rekaman-rekaman untuk khotbah dengan handphone yang ada, ya. Lalu kemudian diedit dengan apa yang ada, dan kita promosikan dengan flyer yang saya buat sendiri melalui satu aplikasi Canva apa adanya begitu ya. Nah, ini kita mulai. Ya, karena waktu terus harus dilakukan dengan ibadah online, ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang kita harus lakukan. Kemudian kalau seperti ini kualitasnya pun juga kurang begitu memadai. Lalu kita diskusi dengan anak-anak muda. Nah, ini pentingnya lah kita menggandeng anak-anak muda karena mereka punya kreativitas yang luar biasa, ya. Lalu pada saat kita ngobrol terbuka, kita support anak-anak muda, muncul ya kreativitas yang ada pada mereka dan kita menampung saja, ya. Lalu dibuka. Pak, kalau begini kita nggak bisa kumpul di gereja, yang kita lakukan adalah kita doa sama-sama. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan Zoom, Pak. Oke, kalau kita gunakan Zoom. Nah, setelah gunakan Zoom, kita informasikan. Tapi nggak semua berjalan lancar. Ya, kita tanya doa pertama melalui Zoom, tidak semuanya bisa hadir. Kita tanya, kenapa nggak bisa hadir di dalam doa Zoom? Ya, wah, karena kuotanya mahal. Kita berpikir kembali, kalau soal kuota, maka kita bilang ke mereka, oke, kalau begitu, ayo ikut doa melalui Zoom, kuotanya gereja yang akan membelikan. Ya, membelikan. Sudah kita lakukan seperti itu. Ya. Tapi berjalan waktu ternyata masih juga belum banyak. Kita tanya lagi, kenapa belum bisa gabung melalui Zoom? Pak, kuotanya itu kan harus ganti nomor. Nah, ternyata pengertiannya berbeda. Jadi kita memberikan kuota, mereka berpikir nomornya harus diganti, ya. Nah, nggak sampai di situ saja, ya, nggak sampai di situ. Kuota sudah kita mau berikan untuk mereka supaya bisa ikut doa bersama-sama. Tapi ada problem lagi. Mereka bilang, Pak, handphonenya terkendala, nggak bisa ikut Zoom dan seterusnya. Nah, ini memang hal-hal yang kita temui, ya, di pelayanan, ya. Kuotanya yang cukup mahal katanya, handphonenya yang nggak memadai, dan seterusnya. Di sisi yang lain, pembicara diskusi, pembicara pun schedule-nya juga harus berubah. Nah, tetapi, ya, puji Tuhan, kita terus belajar, khususnya melalui sabda. Nah, ini kedepannya kan ada ibadah yang ada dua hal yang kita layani, secara offline dan secara online. Karena kapasitas gereja hanya terbatas 50%. Jadi yang 50% offline, yang 50% lagi online. Jadi puji Tuhan, dengan adanya saya bergabung di Sabda Live ini banyak hal yang saya dapatkan dan kemudian saya sharingkan. Termasuk materi kemarin itu saya akan bagikan ke para pengerja dan juga jemaat bagaimana mengenai gereja hari-hari ini. Ya, kira-kira begitu Mbak Pinkan. Terima kasih Mbak Pinkan, terima kasih Mas Odi, ya, terima kasih juga buat Mbak Evi. Dan Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, ini beliau adalah pengerja di GKII dan juga asisten gembala di GKII Immanuel Sintang dari Kalimantan Barat ya Pak ya. Betul. Pak Gea, halo ya. Apakah Pak Gea sudah siap untuk sharing Pak? Silahkan di-unmute audionya. Oke. Apa waktunya 7 menit ya Pak? Baik, terima kasih. Oke. Silakan Pak Gea untuk menyampaikan sharing Bapak. Baik, mungkin Mbak Pinkan bisa nanti langsung jalankan slide-nya ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Mbak Pinkan dan Mas Audi. Dan terima kasih juga untuk kesempatan boleh berbagi sharing di sini. Selamat pagi untuk semuanya. Shalom untuk pembicara dan untuk peserta. Baik, pada kesempatan ini saya sharing mengenai pengalaman
dalam pergumulan selama masa pandemik dan juga bagaimana kami menghadapinya. Namun sebelumnya, saya sangat mohon izin kepada Bapak Daniel Ronda, beliau adalah ketua umum kami dan sebagian dari yang saya sharingkan adalah apa yang kami lakukan dari saran beliau sebagai pemimpin kami yang memberikan banyak arahan selama masa pandemi ini. Baik, saya memulai dengan slide pertama, yaitu pergumulan gereja dan kesulitan-kesulitan di masa pandemi. Ya, di masa awal, semua kita pasti terkejut dan demikian juga di jemaat kita, apalagi di daerah kita di Sintang. Kami adalah kabupaten rujukan dari 5 kabupaten lain. Jadi kami ada di dekat rumah sakit rujukan yang mana pasien waktu itu sudah mulai datang. Nah, waktu pertama itu sangat terkejut dan panik. Ketakutan, ya pertama ketakutan akan terpapar. Dan kemudian ada semacam misalnya begini, takut untuk mati begitu, sharing itu ada, perbincangan itu ada, bagaimana kalau tiba-tiba datang karena di awal-awal, eee, Covid ini, pandemi ini sangat mengagetkan karena beredar persepsi kalau sudah kena, akan langsung begini begitu. Jadi banyak sekali akhirnya beredar di WA, di grup, baik di grup hamba Tuhan juga di jemaat, sharing-sharing yang kemudian justru waktu itu kan ada istilah, Covid-nya belum sampai tetapi ketakutannya sudah duluan sampai. Jadi itu terjadi di dalam grup. Nah, kami bersyukur bahwa kemudian, kita hamba Tuhan secara khusus Gembala Sidang langsung mengambil tindakan waktu itu dan ya Pak Daniel Ronda juga waktu itu ada memberi saran itu di media sosialnya dan diedarkan di grup-grup di hamba Tuhan di jemaat agar bersikap selektif waktu itu baik menerima berita dan meneruskan berita. Itu yang terjadi ya. Kemudian, yang terjadi lagi yaitu adanya kontrapersepsi. Jadi mulai waktu itu sekitar 2 minggu kejadian itu masuk di Sintang, mulailah beredar juga diskusi-diskusi tentang iman dan hikmat itu juga tidak hanya di grup-grup, di media sosial juga beredar juga waktu itu terjadi. Jadi ada yang berkata kalau tidak bersalaman, tidak tidak ke gereja, hanya ibadah di rumah, takut itu tidak beriman. Lalu ada orang yang berkata kita harus berhikmat. Jadi itu sempat jadi dilema juga di grup memang, sampai ya ada semacam perasaan-perasaan tersinggung baik antara hamba Tuhan dan jemaat. Terlebih ketika kita memutuskan ibadah online dan offline itu juga terjadi. Apalagi waktu itu ada istilahnya perdebatan antara akhirnya arti gereja yang sesungguhnya dengan gedung gereja dan itu beredar di dalam grup-grup dan diskusi-diskusi. Tetapi satu hal yang kami bersyukur bahwa keadaan itu langsung dihandle, di mana diberikan pemahaman dan syukurnya juga umat, secara khusus jemaat kita ketika kami misalnya mengatakan bahwa ini adalah himbauan pemerintah, dan secara khusus juga Bapak Gembala memberikan himbauan, terlebih selalu referensi kami kalau memberi himbauan adalah yang disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Daniel Ronda waktu itu, akhirnya jemaat sangat mudah menerima dan itu mudah teratasi waktu itu. Puji Tuhan itu. Kemudian pergumulan yang kedua kesulitan adalah soal ekonomi karena sebagian jemaat tidak semua bekerja tetap, ada pekerjaan harian lepas, ada juga yang pemulung, ada juga yang mengandalkan misalnya panggilan pekerjaan, tukang kayu. Nah, yang kami lakukan waktu itu adalah gerakan diakonia. Jadi seluruh jemaat yang bisa semampunya mengumpulkan pemberian, jadi kami jadikan pastori waktu itu sebagai posko. Jadi puji Tuhan itu terkumpul cukup banyak dan kami membagikan kepada jemaat dan juga ke masyarakat sekitar. Dan lebih menggembirakan hari ini pun sampai saat ini pastori tetap dibuka sebagai posko dan ada saja jemaat yang mengantar untuk nanti diteruskan kepada yang membutuhkan. Itu dia dua hal pertama. Kemudian hal yang ketiga tentu tantangan pelayanan digital. Ya, pertama persepsi terhadap pelayanan digital itu sangat kurang. Maksudnya begini, orang mengatakan tidak terlalu penting dan selama ini juga kita tidak terlalu maksimal masuk di dalam pelayanan itu. Apalagi jemaat juga kami di kota yang terpinggir, maksudnya di kota jauh di Kalimantan, jadi
belum begitu terbiasa atau familiar. Justru ketika kita misalnya masuk ke pelayanan digital, jadi agak sedikit ada rada-rada aneh gitu ya, dirasa oleh sebagian lah. Nah, ketika kita misalnya merencanakan waktu itu untuk masuk ke dalam pelayanan digital, nah masalah yang ditemukan adalah kesiapan. Pertama sumber daya manusia dan fasilitas dan alat. Ini termasuk dengan skill juga waktu itu. Jadi ya memang waktu itu seperti maraton untuk belajarnya. Jadi memang saya sudah ada sedikit bekal, tetapi membutuhkan teman-teman lain untuk menopang juga. Dan itu perlu kerja keras. Kemudian pergumulan yang ketiga adalah terbukanya pilihan alternatif yang dapat diakses jemaat. Jadi begini, kami memulai pelayanan digital, tetapi ada pilihan yang lebih menarik. Ya, itu dia. Jadi jemaat, saya tanya pemuda apakah mengikuti, mereka bilang, wah kemarin saya akses di situ bang, dan itu keren. Jadi apalagi awal-awal kami sangat terbatas, kadang sinyal hilang, audio hilang, jadi saya memaklumi dan akhirnya kami berusaha untuk memperbaiki. Itu dia pergumulan yang kami alami, yang saya bisa sharingkan. Oke, hal yang kedua, bagaimana mengatasi? Bisa next slide. Nah, mengatasi masalah gereja pindah ke online. Perbedaan pendapat pasti ada, itu soal pemahaman tadi. Misalnya, ada sebagian orang tua khusyuk dan tidak khusyuk. Jadi, sudah terbiasa khusyuk di gereja, tiba-tiba ke rumah, rasanya gimana gitu ya. Kemudian, yang biasanya dengan yang tidak biasanya. Tadi kalau biasanya datang ke gereja bersalaman, tiba-tiba tidak terbiasa. Akhirnya ya perlu penyesuaian. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Sekali lagi, saya mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel Ronda sebagai Ketua Umum kami. Ini terletak pada leadership. Kami akhirnya bersepakat antara hamba Tuhan bahwa yang memegang kendali dalam memberikan instruksi adalah gembala sidang. Kami staf meneruskan yang disampaikan oleh Pak Gembala, atau sesuatu yang kami sampaikan, kami koordinasikan dulu kepada gembala sidang sebagai pemimpin. Dan kemudian kami sangat tertolong dengan Bapak Pendeta Daniel Ronda sebagai Ketua Umum. Beliau sangat-sangat tanggap dan kami bersyukur bahwa beliau begitu didengar oleh umat, sehingga ketika kita mengambil referensi atau bahwa ini sudah diturunkan dari pusat, jadi sangat mudah bagi kami untuk akhirnya melakukannya dan jemaat menerima. Jadi salah satu kunci waktu itu adalah kepemimpinan, itu sangat-sangat menolong. Dan izin Pak Pendeta Daniel Ronda, saya mengutip yang disampaikan beliau di video yang disebarkan, yaitu tentang belajar, kemudian berharap dan berubah. Nah, poin yang tentang berubah ini ya tentang ya kita tidak bisa seperti dulu lagi. Sekarang keadaan sudah baru dan mari kita berubah untuk situasi ini. Jadi mungkin nanti beliau juga akan menyinggung di yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan. Jadi itu kira-kira yang kami coba lakukan untuk mengatasi pergumulan yang ada. Nah sekarang masuk di slide berikutnya tentang model pelayanan digital. Ini termasuk dalam menangani masalah yang ada. Jadi kami langsung mengambil keputusan mengadakan 2 model ibadah, metodenya yaitu peribadatan secara offline di gereja, tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti masker, cuci tangan, tempat duduk, jarak, dan jumlah jemaat kami batasi. Secara khusus orang tua, memang kami memohon pengertian untuk tidak datang ke gereja. Jadi mereka dapat mengikuti lewat online. Kemudian pelayanan online streaming kami di Facebook dan di YouTube secara serentak dilakukan. Ya, itu sangat-sangat terbatas memang, tetapi kami mengakali semuanya dengan persiapan alat yang ala kadarnya saja, tetapi bisa maksimal. Kemudian durasi ibadah kami menyusun ulang liturgi menjadi 1 jam saja untuk pelayanan live streaming. Karena mempertimbangkan jemaat juga dengan kuota mereka dan ketahanan mereka untuk mendengar saat di rumah pasti ada banyak gangguan, tapi kami memohon mereka untuk benar-benar memakai 1 jam seolah-olah seperti ibadah di gereja, berpakaian seperti ke gereja, duduk seperti di gereja, itu dia. Kemudian ya kami memperlengkapi diri dengan teknologi, walaupun terbatas tetapi pelan-pelan kami bisa menyesuaikan diri. Kemudian kami juga memperhatikan untuk pelayanan anak, remaja, kami buat secara live streaming karena prinsipnya jemaat adalah melingkupi anak sampai orang tua dewasa. Nah, pengembalaan di masa pandemi yang kami lakukan adalah pelayanan doa atau konseling via online oleh Pak Gembala.
kemudian pemuridan secara virtual. Jadi kami lakukan rekaman-rekaman dan juga streaming. Dan beberapa sumber adalah Sabda. Kemudian pelayanan tengah minggu kami untuk mengganti ibadah rumah tangga, kami buat program di streaming, yaitu Jauh di Mata Dekat di Hati. Jadi kami mempersiapkan untuk melayani jemaat secara maksimal, walaupun mungkin masih terbatas. Oke Pak, bisa slide terakhir. Nah, jadi persiapan untuk new normal, kami tetap mempertahankan pelayanan digital, dan pelayanan offline di gereja tetap menyesuaikan seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Oke, mungkin yang terakhir. Oke, sebagai kesimpulan, gereja pasti tetap ada dalam menghadapi tantangan. Tetapi kita bisa terus belajar untuk survive menjadi garam dan terang. Itu sudah teruji dalam sepanjang sejarah, baik di Alkitab maupun sepanjang perjalanan gereja sampai hari ini. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Maria, pembicara kita yang paling cantik hari ini. Oke. Ya, Bu Maria. Terima kasih Mbak Pinkan. Ya, Bu Maria Marpaung berpelayanan sebagai guru sekolah minggu, sebagai song leader, dan juga BPH Seksi Ibu dan Seksi Sekolah Minggu, serta juga Sekretaris Panitia Pembangunan Gereja di HKBP 3 Raksa Kota ya Bu ya, di Tangerang. Oke. Ya, betul. Nah, oke, apakah Bu Maria sudah siap? Sudah siap. Ya, waktunya 7 menit, silakan Bu Maria. Terima kasih Mbak Pinkan, juga buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi sharing kita pada hari ini. Jadi yang bisa saya bagikan di HKBP 3 Raksa, ketika memasuki masa pandemik, hal yang pertama kami rasakan itu ya bingung dan kaget. Ini juga berpengaruh pada kegiatan ibadah di gereja kami. Hal ini dimulai ketika ibadah offline itu diliburkan sejak tanggal 29 Maret 2020. Pada awal masa itu kita belum ada ibadah online. Ibadah hari Minggu itu dilakukan dengan cara yang sangat konvensional, yaitu dengan membagikan acara ibadah melalui grup WA masing-masing wilayah. Ini bisa menuntut ke kepala keluarga atau orang yang dituakan dalam keluarga untuk memimpin ibadah setiap hari Minggu. Terus terang, jujur nih ya, dalam keluarga kami pribadi pun itu sulit karena kebetulan kepala keluarga di rumah kami belum pernah memimpin sebuah ibadah yang biasanya dilakukan oleh sintua untuk di gereja yang lain. Saya nggak tahu nyebut sintua seperti apa ya, tapi di tempat kami itu sintua atau pimpinan ibadah gitu. Jadi pada akhirnya kalau hari Minggu kami cuman ibadah biasa aja, berdoa seperti biasa. Ini saya ambil dari sudut pandang saya sebagai jemaat biasa nih ceritanya ya. Kadang-kadang kalau setelah ya berdoa biasa aja setiap hari Minggu, bertemu dengan jemaat lain, mereka juga memiliki keluhan yang sama. Kadang-kadang ya hari Minggu lewat aja begitu dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi bisa dibilang terkesan bahwa datang ke gereja itu semua sebagai rutinitas. Pun kegiatan kategorial di tempat kami itu libur. Mau PA untuk kaum ibu, kaum bapak, remaja atau remaja. Jadi ibadah online itu dimulai ketika pertengahan bulan April. Itu juga caranya dengan merekam ibadah di gereja oleh pendeta dengan sintua dan di-sharekan di YouTube. Nah, link YouTube ini dibagikan ke jemaat. Ya seperti sharing-sharing sebelumnya, kendalanya enggak semua orang mengerti untuk memakai link ini, membukanya. Di grup juga kelihatan, apalagi yang pegang handphone ini opung-opung. Opung itu orang tua lah ya. Handphonenya sih bagus, tapi cara aduh gimana ini bukanya, aku nggak ngerti. Ujung-ujungnya ya lewat juga. Sebenarnya pada saat itu perdebatan seperti yang Pak ya tadi bicarakan itu ya sama ya Pak. Bahkan jadi booming tuh di Facebook. Ya kita orang Kristen ini, corona itu takut sama kita. Ya gitu.
Tuhan kita lebih besar dari corona. Ya, tapi kan kita punya hikmat. Jadi perdebatan yang nggak terlalu berarti lah. Untuk masalah ibadah juga nggak terlalu heboh di tempat di gereja kami. Jadi saya memperhatikan bahwa majelis kami itu cukup mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Begitu juga dengan sekolah minggu. Nah, kalau sekolah minggu saya concern banget nih, bisa panjang lebar nanti ceritanya. Nah, kalau sekolah minggu kita awal aktif itu ibadah online di akhir Mei. Kami rekam, terus kami bagikan ke grup sekolah minggu. Bagaimana cara kami memantau bahwa adik-adik kami mengikuti ibadah itu? Ya, dengan memberikan tugas. Ketika mereka mengumpulkan tugas, berarti kami tahu bahwa mereka nonton, entah nontonnya dari tengah sampai habis, atau cuman ujung di tugasnya aja, minimal kami tahu bahwa dia sudah melihat video ibadah tersebut. Jadi, ya berarti sudah ditonton dan didampingi dengan orang tua. Itu kami sudah lakukan sebanyak 3 bulan ini kami baru melakukan 6 kali. Dan untuk ibadah streaming, ibadah dewasa itu baru mulai juga bulan Mei. Di Facebook, viewernya juga nggak banyak ya, karena kebanyakan kami nggak terlalu, untuk saya perhatikan ketika saya membuka Facebook dan nonton bersama, viewernya itu nggak sampai 50% dari jumlah jemaat yang ada. Ternyata ibadah online apapun itu bentuknya masih kalah, nggak usah munafik, itu masih kalah dengan kegiatan pribadi kita masing-masing, atau dengan seperti yang Pak Gea bilang, ibadah dari gereja yang lain. Mungkin cara penyampaian kami karena kami baru ya sedikit membosankan, jujur juga ini. Terus memasuki masa new normal, gereja kami juga sudah mulai melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kami akan mulai ibadah offline itu minggu depan, tanggal 14 Juni dengan 4 kali ibadah. Pukul 6, pukul 8, pukul 15, dan pukul 17. 1 kali ibadah diikuti oleh 2 week, tapi itu dibatasi dengan 60 orang, karena gereja kami itu ruko dan kapasitasnya kecil. Tidak bisa menampung banyak-banyak, itu nggak bisa. Jadi itu pun sama dengan yang lain, lansia, anak sekolah minggu, terus yang memiliki masalah dengan kesehatan itu tidak bisa. Baru ini kami usulkan ke pimpinan jemaat kami supaya ketika offline, online-nya, live streaming-nya tetap jalan aja, Amang, supaya nanti yang di rumah bisa mengikuti bersama-sama. Yang di gereja ikut, yang di rumah juga bisa ikut. Usul kami ditampung, jadi nanti kita lihat tanggal 18 benar-benar dijalankan atau gimana, itu nanti tergantung kebijakan gereja. Untuk kegiatan kategorial seperti pendalaman Alkitab atau PHD di bahasa Batak bilangnya itu, kita masih tetap libur. Memang minggu lalu saya usul setelah saya tanya, saya orang tua anak 2 remaja, jadi saya tanya ke anak-anak saya, ada nggak kegiatan dari gereja, Dek? Dikasih sama guru pembimbing kalian. Belum ada, Mah, katanya gitu. Kemudian saya usul ke Amang, bagaimana kalau kita ada PA online? Terus, sudah Inang, kita sudah siapkan dari awal sampai akhir. Berarti dia bikin 1 arah, seperti ibadah biasa. Terus saya katakan, kenapa nggak 2 arah? Alasannya waktu itu karena jumlahnya 50 orang ke atas terlalu banyak. Oh ya sudah, tapi harapan saya mungkin juga harapan orang tua yang lain sebagai jemaat biasa, gereja kami bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga semua bisa berjalan dengan penuh sukacita dan kita nggak kelaparan rohani gitu. Walaupun memang itu bisa kita dapat dari yang lain, kenapa? Kita berharap gereja kami juga bisa mengikuti seperti gereja-gereja yang lain. Demikian sharing dari kami. Terima kasih. Joni Junaidi,
berpelayanan di GRJ Kristen Batu Hidup ya Pak ya, di Jakarta. Apakah audio Pak Joni sudah di-unmute? Sudah. Oke, waktunya 7 menit ya Pak ya, silahkan. Terima kasih Mbak Pinkan. Iya Shalom, saudara sekalian. Hari ini saya Shalom. akan apa yang dialami gereja kami. Gereja kami sebenarnya termasuk agak terlambat melakukan ibadah online. Nah, hari itu saya masih merasa begitu pentingnya persekutuan yang bersifat bodily, ya, kehadiran daripada fisik kita untuk terus merekat persekutuan. Jadi kami agak terlambat. Waktu gereja lain sudah memulai online, kami masih belum melakukan online. Tapi kemudian setelah saya lihat perkembangan daripada COVID ini memang sesuatu yang sangat serius, akhirnya kami putuskan untuk online. Nah, di awal memang ada kendala, karena di gereja kami tidak terlalu banyak orang yang mengerti IT, tapi puji Tuhan tetap ada yang mengerti, dan kemudian kami lakukan ibadah itu online melalui YouTube ya, melalui YouTube. Memang pengalaman pertama ini agak aneh justru sebenarnya buat saya pribadi gitu, karena saya harus membiasakan berkhotbah di depan kursi-kursi kosong gitu, tanpa satu orang pun di ruangan gitu. Jadi merasa agak aneh memang, agak aneh. Saya sempat 14 tahun kerja di televisi, tapi waktu tampil di layar juga tetap merasa canggung gitu. Nah, yang mengherankan adalah waktu kami melakukan ibadah online di awal itu, malah yang luar biasa jumlah daripada yang hadir itu malah melonjak, malah sampai 2 kali lipat gitu. Karena dengan ibadah online itu kan akhirnya banyak kesempatan daripada rekan-rekan kami atau saudara-saudara di jemaat yang akhirnya berkesempatan mengikuti ibadah itu. Dan kemudian itu berjalan terus. Dan memang ada kendala ya, kendala awalnya itu adalah untuk para orang tua. Di jemaat kami banyak sekali orang tua dan kemudian mereka agak sulit dengan teknologi, tapi kemudian setelah 1-2 kali akhirnya mereka sudah terbiasa. Kemudian di kalangan pengurus sendiri, puji Tuhan, jadi akhirnya saya lebih bisa mengenal tingkat kedewasaan dan pertumbuhan rohani daripada para pengurus khususnya. Nah, ibadah online ini kan harus kita rekaman juga ke gereja kan ya. Tetap harus ada liturgis, tetap harus ada musik, dan kemudian ada juga yang perekamnya. Nah, kemudian beberapa pengurus akhirnya mereka baru menyadari bahwa mungkin iman dan kedewasaan mereka tidak seperti yang sudah mereka bayangkan, karena beberapa orang akhirnya takut mati gitu. Jadi beberapa yang biasanya pelayanan liturgis, akhirnya mereka tidak mau pelayanan liturgis karena ada takut mati. Dan ini bagus juga. Akhirnya saya lebih tahu daripada kondisi daripada kedewasaan rohani tiap pengurus, dan kemudian beberapa orang terpaksa harus kita mereset kembali pembinaan buat mereka untuk meyakinkan bahwa ya itu tadi, kalau kita bilang teologi penderitaan itu di dalam pelayanan itu kapanpun kita harus siap untuk menderita bagi Kristus ya. Tapi bukan untuk mati konyol gitu, tapi kita harus siap kalau memang pelayanan dan kemudian itu ada resiko yang harus dihadapi, ya harus dihadapi. Itu bagus juga. Jadi pengalaman online ini membuat saya lebih mengenal, lebih mengetahui kedewasaan rohani daripada tiap pengurus. Kemudian yang luar biasa lagi setelah online ini, sesuatu yang sama sekali saya tidak menyangka sebelumnya, yaitu bisa memanfaatkan fasilitas teknologi ini untuk pembinaan. Ternyata kemudian setelah online malah kegiatan kami malah jauh lebih intens. Kegiatan komsel, kemudian PA, itu lebih intens sekali. Komsel itu tadinya ada yang beberapa kelompok itu 2 minggu sekali. Di gereja kami ada 4 kelompok komsel, ada single dewasa, ada couple, kemudian ada preteen dan teen, dan kemudian ada orang-orang tua. Yang tadinya 2 minggu sekali, malah sekarang bisa setiap minggu diadakan. PA juga gitu, jadi lebih intens sekali. Karena tadinya beberapa orang tuh banyak yang punya kendala soal jarak, soal waktu, karena Jakarta tahu sendiri kan kemacetannya luar biasa. Nah, sekarang dengan online, akhirnya mereka bisa melakukan itu di rumah masing-masing. Jadi sekarang pembinaan justru jauh lebih intens gitu. Saya malah ada kekhawatiran pasca COVID ini, khawatirnya malah menurun gitu. Jadi nanti saya berharap setelah COVID selesai ini, pelayanan online itu tetap akan diintensifkan, selain pelayanan daripada off-air. Nah, nanti pasca COVID bagaimana? Gereja kami memutuskan ibadah off-air itu baru diadakan akan per 1 Juli. Jadi sekarang ini belum, karena gereja kami banyak orang-orang tua dan kedekatan kekeluargaan sangat baik sekali. Kalau mulai minggu ini kami lakukan, sementara orang tua kan otomatis mereka masih belum bisa keluar ya. Jadi untuk
tetap mempertimbangkan perasaan daripada orang tua, karena sebenarnya kami semua sudah kangen untuk ketemu. Kalau kemudian yang muda-muda bisa berkumpul di gereja, tapi kemudian yang tua belum bisa, saya pikir agak kurang fair buat mereka. Jadi kami putuskan Juli baru kami mulai untuk ibadah off air sambil melihat perkembangan di DKI bagaimana. Nah, puji Tuhan bahwa jemaat kami semua sampai hari ini masih baik-baik, dan kami tidak ingin terlalu cepat juga untuk off air. Jangan sampai nanti setelah off air yang terlalu cepat kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kami akan melihat perkembangan dalam 3 minggu ini. Nanti awal Juli baru kemudian akan diadakan ibadah off air. Nah, setelah ibadah off air bagaimana? Kami akan tetap melakukan pembinaan-pembinaan, dan tahun ini kami sangat intens di pemuritan. Nah, dengan pengalaman online ini, saya jadi melihat satu hal lagi bahwa nanti pemuritan itu bisa dilakukan lebih intens. Kalau tadi mungkin planningnya seminggu sekali setelah ibadah di weekday, sekarang ini kami bisa lakukan juga. Jadi seminggu bisa 2 kali. Dan kemudian saya lagi terpikir untuk mengadakan semacam saat teduh bersama ya, sebagai bagian dari pemuritan. Misalnya 2 pengurus akan membina 5 jemaat, dan kemudian mungkin setiap malam mereka bisa saat teduh bersama. Ada sharing dan lain-lain ya. Saya pikir memang pengalaman dari online ini mengajarkan banyak hal kepada kami untuk lebih mengerjakan pelayanan lebih intens ya, khususnya dalam hal intensitas. Dan kemudian dari apa yang saya dapat dari diskusi di Sabda, yaitu pentingnya terhadap anak-anak muda, saya juga berencana nanti pasca COVID ini akan mengumpulkan anak-anak muda untuk mendengarkan apa yang mereka inginkan. Ada ide-ide apa dari mereka untuk menggarap pelayanan-pelayanan yang bersifat online. Mungkin itu dulu Mbak Pinkan dari saya. Pak Parimpunan Simatupang, yang biasa kami juga panggil Pak Pangki, begitu ya Pak, adalah dosen juga di Universitas Prasetya Mulia Jakarta, kemudian juga Direktur Kerjasama dari Universitas Prasetya Mulia. Beliau juga co-fasilitator ASEAN Access International Indonesia, kemudian juga Ketua Bidang Ekonomi DPP Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, dan berpelayanan juga di Gereja Kristen Alkitab Indonesia GKAI, Puncak Cipanas ya Pak ya. Kita lanjut saja. Apakah audio Pak Pangki sudah bisa? Oke. Oke, ya siap Pak. Waktunya 7 menit ya Pak. Silakan Pak. Halo Bapak Ibu dan saudara sekalian, terima kasih untuk Sabda hari ini mengundang saya untuk boleh share. Saya mencoba untuk out of the skin yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu, jadi saya nggak ulang-ulang gitu ya. Saya hanya ingin menekankan mengenai bahwa pandemi ini menjadi sebuah momentum untuk membangun dan men-sustain pelayanan dalam suasana yang berbeda. Sehingga kita bisa mengendalikan jejaring dalam pelayanan dalam kondisi yang tidak menentu. Kalau dikatakan sekarang sudah new normal, saya harus mengatakan new normal bukan berarti normal seperti dahulu. Kita harus melakukan sesuatu yang adaptasi. Ada pertanyaan. Pertama adalah tantangan apa yang dihadapi dalam membangun jejaring pelayanan. Bagaimana hal tersebut dapat beradaptasi dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung? Apa yang menjadi prioritas ya dalam pelayanan kita? Apakah pemuritan, apakah doa, apa yang menjadi prioritas dalam kondisi seperti ini? Now, how significant has your network been impacted by the corona? Bagaimana, sebesar apa jejaring pelayanan kita terganggu? Bagaimana pelayanan kita, apakah terganggu dengan coronavirus? Ini menjadi pertanyaan yang muncul dalam pelayanan kita. Ada satu firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 6-8, saya nggak usah baca supaya cepat. Intinya adalah, pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatan dan tempat perlindunganku. Saya share ini supaya kita semua kuat dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kalau kita melihat pandemi ini, virus corona yang gambar yang sebelah kiri, itu mengganggu kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, tetapi mengganggu ekonomi. Bukan hanya mengganggu ekonomi, tapi sosial budaya yang ada lambang cinta itu. Dan juga mengganggu persekutuan dengan Tuhan. Tadi pagi, jam 4 pagi, saya ambil data bahwa sekarang sudah 7,2 juta terinfeksi oleh virus corona dengan 188 negara. Dan termasuk dalamnya 413.000 meninggal. Indonesia berkontribusi 35.000.
yang sekarang lagi, tadi pagi saya cek, dan sudah hampir 2.000 yang meninggal, dan puji Tuhan 12.000 yang being healed atau sembuh. Nah, saya menawarkan 5 dalam penggunaan IT. Bagaimana kita menggunakan nanti, apakah melalui Zoom kah, melalui Facebook kah, melalui apa saja. Ada 5 langkah. Yang pertama, yaitu memobilize your leaders, atau bagaimana kita mengekip, menggunakan para pemimpin kita. Pemimpin kita di gereja, salah satunya adalah bagaimana kita care yang satu dengan yang lain. Di dalam pemimpin kita ada diaken, ada pengerja, ada ketua gereja yang kita ajak bicara, supaya semua apa yang menjadi program kerja gereja boleh berlangsung dengan baik dengan check and care for one another. Affirm your network visions. Design how God is leading. Bagaimana kita mencari hikmat Tuhan bersama-sama dengan ketua gereja, dengan leaders yang ada di kita. Yang kedua adalah bagaimana kita berhubungan dengan jemaat kita. Dengan kondisi seperti ini kita harus banyak mendengar dan membuka akses yang mungkin selama ini kita tidak bisa membuka akses dalam tata ibadah konvensional. Kemudian kita harus memperkenalkan teknologi. Mau nggak mau kita harus belajar. Apakah kita menggunakan Zoom, Google Meet, WhatsApp, Moodle, Facebook, Instagram, apa saja kita harus berani membuka keran-keran yang mungkin gereja belum sentuh selama ini. Dan mulai membangun komunikasi dengan menggunakan teknologi tadi. Langkah yang ketiga adalah define your priorities, yaitu clarity, not certainty. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa saya katakan tidak kepastian? Karena memang kondisi sekarang tidak ada yang pasti. Pemimpin dunia mengatakan bahwa sudah mulai ada penurunan, tetapi ternyata di lapangan tidak seperti itu. Jadi yang penting adalah informasi yang jelas, clarity. Itu yang dibutuhkan jemaat. Bukan lagi certainty, karena memang sekarang dunia sedang tidak pasti. Dan mulai mempertanyakan jawaban yang benar, pertanyaan yang benar terhadap kebutuhan daripada gereja. Banyak pemimpin ya selalu ingin mencapai kejelasan, tetapi mereka tidak menunggu kapan waktu yang pasti. Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk men-chat di dalam chat saudara yang menggunakan komputer. Cobalah jawab pertanyaan ini. What is one new priority that has emerged for your network during this pandemic? Apa yang menjadi prioritas Anda untuk membangun jejaring dalam COVID pandemik ini? Anda boleh jawab di dalam chat. Ini tantangan saya buat saudara, nanti kita akan diskusikan. Apa yang menjadi prioritas Anda untuk membangun jejaring pelayanan dalam masa pandemik ini? Langkah yang keempat adalah develop flexible plans. Jadi, rencana itu sekarang tidak bisa lagi misalnya jangka yang selama ini buat gereja bikin visi misi yang begitu panjang. Kita harus beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada, yaitu dengan melakukan percobaan-percobaan dan melakukannya dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita membuat sangat ketat, maka kita tidak akan bisa berkejaran dengan kondisi yang belum kita bisa mengerti kemana arahnya. Langkah terakhir adalah trust in God. Tidak ada kuncinya, saudaraku. Apapun yang menjadi kepastian teknologi, semewah apapun teknologi kita, yang terakhir adalah saya ingin saringkan bahwa trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your plans. Percayakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sepintar, semewah apapun pengetahuan kita, Tuhanlah yang akan menjadi juru kemudi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya harap saya tidak mengambil waktu terlampau lama. Daniel Ronda merupakan Ketua Umum dari Sinode GKI, kemudian juga merupakan dosen teologi dan berdomisili juga di Jakarta, begitu ya Pak. Tidak panjang lebar, mungkin kami akan langsung serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan sharing yang sudah Bapak persiapkan. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang semua, Shalom, dan saya senang atas kesempatan yang diberikan pada saya tentang men-sharingkan pelayanan yang terjadi. Jadi ini bukan sebuah paper, tetapi sebuah sharing pelayanan yang terjadi di lapangan. Gereja terbuka seperti apa nantinya. Baik, yang berikutnya saya ingin menjelaskan konteksnya. Konteksnya adalah gereja kami yang
yang saya akan ceritakan adalah pengalaman dari gereja kami, di mana 70% ada di ada di pedesaan atau di kecamatan, pedalaman, dan kabupaten. Dan sisanya 30% ada di perkotaan. Jadi konteks percakapan yang saya sampaikan ini dalam konteks seperti itu. Yang berikutnya, kesulitan apa yang dihadapi dalam masa pandemi ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah gereja belum siap memang menghadapi perubahan mendadak ketika dipindahkannya ke rumah ibadah. Sehingga mereka ada yang siap melaksanakan ibadah online, ada yang melakukan ibadah kelompok di rumah-rumah seperti yang ada di Sumba dan semuanya, mereka membuat kelompok-kelompok. Ada yang mengadakan ibadah memakai toa atau pengeras suara di gereja, di mana satu kampung itu adalah warga gereja, lalu mereka akan mendengar dan duduk di beranda. Lalu ada yang juga memakai TV kabel. Jadi itu yang terjadi, tapi ada yang memang belum siap menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Kemudian masalah yang berikutnya yang dihadapi oleh gereja adalah tidak semua punya akses internet karena memang tidak stabil di daerah. Paket data yang mahal, yang memang itu barang luxury bagi jemaat tertentu yang ada di pedesaan di daerah, itu barang mahal, paket data tentu gadgetnya pun juga perlu yang baik sehingga mereka kesulitan. Kemudian internet yang ada di kantor-kantor desa dan kecamatan itu kebanyakan sudah dipakai oleh anak-anak dan remaja, sehingga mereka tidak ada akses Wi-Fi yang memadai di daerah atau di rumah mereka masing-masing. Berikutnya, kesulitan yang dihadapi adalah informasi tentang COVID ini yang bertubi-tubi dan masif, sehingga jemaat menjadi ketakutan, trauma, terjadi stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang terkena COVID-19. Sehingga banyak di desa-desa, di daerah-daerah, begitu kena COVID langsung dikucilkan, dikurung rumahnya, diblok, dan sebagainya. Jadi ini terjadi trauma yang begitu besar akibat daripada pandemi ini. Kemudian ada terjadi masalah kesulitan ekonomi, karena faktor khususnya di perkotaan, jemaat-jemaat di perkotaan, dan wilayah-wilayah seperti di Bali yang mengandalkan pariwisata. Kemudian ada masalah ketahanan pangan di daerah pedalaman, karena mereka sudah mulai terbiasa makan beras, dan sekarang mereka kembali menanam ubi, menanam itu khususnya di bagian timur Indonesia atau di Papua. Kemudian ada masalah kesehatan mental dan rohani yang dihadapi oleh jemaat. Memang belum diukur, tapi ini baru fenomena yang ada, di mana ada terjadi konflik, kekerasan, dan sebagainya, stres, depresi, trauma, dan ketakutan, tetapi ini baru case by case, belum kita melihat secara survei dan statistik. Berikutnya, bagaimana menghadapi perbedaan pandangan soal ibadah online. Nah, masalahnya, memang jemaat-jemaat kita bukan mempermasalahkan ibadah online karena mereka sudah mengetahuinya, tetapi yang mereka susah menerima adalah pandangan tentang beribadah di gedung gereja. Itu kok bisa ditiadakan. Itu yang menjadi pergumulan dari kenapa kok ibadah di gereja itu ditiadakan. Itu yang menjadi pergumulan. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah informasi yang beragam yang masuk ke media sosial mereka. Mereka belum kadang-kadang ada yang tidak teredukasi sehingga mereka mengatakan ini teori konspirasi. Ada yang menentangkan ya harus lebih takut Tuhan daripada manusia dan seterusnya. Dan banyak lagi, termasuk alasan eskatologis di mana ada yang beredar di daerah-daerah antikris sudah datang, kedatangan Kristus sudah dekat sekali. Dan ini menjadi tantangan baru, karena inilah yang dianggap sebagai mengapa kita tidak boleh ikut online lagi, karena ini gerakan antikris yang sedang bekerja. Berikutnya, bagaimana gereja memasuki era kenormalan baru? Nah, menurut saya, gereja harus berani kembali beribadah, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Artinya,
kita tidak boleh ragu lagi memulai, asalkan pemerintah daerah sudah memberikan lampu hijau. Cuman memang perlu ada detail pembahasan tentang kalau jemaatnya banyak, ribuan. Misalnya kami di Kaltara Kaltim banyak jemaat yang ribuan, memang perlu hikmat bagaimana memulainya. Karena tadi masalahnya data internet juga sedikit, masalahnya akses itu barang luxury, tidak stabil, dan ini menjadi kendala infrastruktur di daerah-daerah soal internet itu. Dan juga ada studi juga di Amerika, Carey Nieuwhof yang mengatakan, dia ahli kepemimpinan, mengatakan ternyata dari 5 minggu survei awal, hanya 40% yang nonton online. 60% rupanya nggak nonton kemana-mana. Jadi ini tantangan baru juga buat gereja, bahwa ternyata orang yang mengklik nonton YouTube ternyata tidak lama menontonnya, mungkin 2 menit, 3 menit dia bosan, dia matikan, atau 5 menit atau 10 menit. Jadi itu menjadi perlu analisa khusus. Kemudian ibadah online dan pelayanan digital tentu didorong untuk dilanjutkan, tetapi saya harus mengatakan gereja-gereja yang ingin melanjutkan pelayanan digital harus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas. Teknologi itu adalah alat untuk mencapai tujuan Tuhan, dan yang paling penting adalah apa sentralnya, apa beritanya, apa tujuannya, konten, dan purpose-nya, itu penting. Karena pelayanan ini harus direncanakan secara khusus. Jadi saya berharap gereja-gereja melakukan hal ini. Yang berikutnya, pentingnya pengembangan pelayanan holistik. Ternyata selama ini gereja lebih berfokus kepada hal-hal yang bersifat spiritual di tembok gereja, dan kita perlu mengembangkannya secara holistik. Kemudian yang terakhir, saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi saya menunggu respon, dan itulah pengalaman singkat dan general sekali. Kiranya itu menjadi kontribusi bagi diskusi ini. Terima kasih.